Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, selamat jumpa dengan saya Amalia Tina dalam program spesialis. Pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, berbahagia, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pemirsa dan juga pendengar, kali ini dalam program spesialis bersama dengan Rumah Sakit UNS, kita akan bahas mengenai penyakit vitiligo. Nah, kita kan tahu gitu ya, penyakit vitiligo ini biasanya dikenal dengan perubahan warna kulit gitu. Tapi apa penyebabnya gitu ya, dan siapa saja yang bisa terkena penyakit ini, juga bagaimana untuk perawatannya. Ada pula nih pemirsa, banyak mitos-mitos yang tersebar di masyarakat terkait penyakit vitiligo ini. Kita akan nanti tanyakan gitu ya kepada dokter, apakah memang benar atau memang hanya mitos saja gitu. Dalam program spesialis dengan tema vitiligo, kenali faktanya, hapus stigmanya. Kali ini bersama dengan Dr. Triasari Oktaviana, Master of Science, spesialis kulit dan kelamin dengan gelar konsultan, subspesialis dermato alergo imunologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Amalia. Masya Allah, saya panggil Dokter Triasari atau Ya, Dokter Sari ya, Dokter Sari biar lebih akrab gitu, Dok. Siap. Hari ini temanya adalah vitiligo nih ya. Mungkin banyak masyarakat yang tahu bahwa vitiligo ini warna kulitnya jadi putih gitu, tapi mungkin belum tahu nih apakah menular atau mungkin juga karena apa penyebabnya, dan siapa saja yang bisa terkena mungkin belum tahu gitu ya, dokter ya. Nanti kita akan kupas gitu ya seperti apa penyakit vitiligo ini. Tentunya kami juga mengundang Anda pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000, atau Anda juga bisa bertanya di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Nah, kita kenalan dulu nih dengan vitiligo. Apa sih vitiligo itu, dokter? Ya, terima kasih Mbak Amalia. Salam sehat semuanya nih. Jadi vitiligo ini merupakan suatu kelainan kulit yang ditandai dengan gangguan pigmentasi ya. Jadi dia berubah warna, biasanya warnanya jadi putih gitu. Putihnya itu mungkin seperti kertas HVS tuh ya, saking putihnya jadi putih gitu. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ini memang dikaitkan dengan adanya kelainan autoimun ya Mbak ya. Jadi tubuh kita tuh punya semacam pabrik cat gitu, namanya melanin. Selnya namanya melanosit yang akan menghasilkan cat atau pigmen yang disebut dengan melanin. Jadi melanosit ini akan mewarnai kulit kita, rambut serta mata. Nah, karena suatu hal tadi ada kesalahan di mana sistem imun kita justru merusak pabrik pigmen tadi, sehingga muncul spot-spot warna putih yang bisa terjadi pada siapa saja. Nah, ini bisa dilihat seperti di gambar ya. Jadi ada bercak putih seperti ini bisa muncul di area mana saja, dan juga bisa dari mulai anak-anak, remaja maupun dewasa, seperti itu. Selain itu ini tidak disertai gejala lain ya, tidak ada rasa gatal maupun nyeri seperti itu. Gitu ya, jadi perubahan warna kulit tadi dan bisa menyerang siapa saja gitu ya, dokter ya. Betul. Mau usianya berapapun bisa. Berarti Pria juga wanita enggak sama saja. pria wanita sama saja gitu ya. Berarti juga enggak tergantung hanya orang-orang berkulit hitam yang terkena gitu ya, dokter ya. Bisa. Semuanya bisa gitu. Nah, kalau misalnya orang berkulit putih, apakah vitiligonya juga warnanya? Vitiligonya apakah juga warnanya putih atau seperti apa, dokter? Dia lebih putih Mbak nanti. Oh, lebih putih lagi ya? Iya, jadi kadang pernah beberapa waktu itu ada pasien yang dia datang, dia emang kebetulan etnis Cina gitu, tapi dia bisa mendapati kok ada warna yang lebih putih dari kulit saya yang seharusnya gitu. Kita lakukan pemeriksaan penunjang dengan salah satunya wood lamp, jadi masuk ke ruangan gelap, kita pakai sinar warna ungu seperti itu, wood lamp. Nah, itu kelihatan nanti ada kontras di situ, jadi warnanya memang lebih putih. Mana yang vitiligo, mana yang warna kulit asli bisa gitu dilihat ya. lagi ya. Nah, ini kan tadi bentuknya adalah spot-spot warna putih gitu ya, dokter. Nah, apa nih yang membedakan dengan penyakit kulit lain kayak panu atau kurap gitu, dokter? Mungkin bisa sambil dilihat di slide ya, supaya pemirsa bisa membedakan. Jadi bercak putih ini sebenarnya banyak sekali ya. Ini salah satunya pityriasis alba. Ini kalau di awam atau masyarakat menyebutnya sebagai buras itu ya. Pityriasis alba ini biasanya tidak selalu disertai keluhan gatal, tapi biasanya orang tua sudah langsung mengetahui ya, menyadari kok ada bercak putih, takutnya panu gitu. Padahal ini tidak selalu panu. Jadi ini biasanya pada anak-anak dengan kulit yang hipersensitif seperti itu, kulitnya cenderung kering,
Kemudian kadang ada kebiasaan dari kita yang kalau mandi malah nggak disabun wajahnya. Nah ini juga bisa micu. Kemudian salah satunya juga karena paparan sinar matahari. Jadi anak-anak kecil yang suka main bola tuh panas-panas gitu, keringetan. Nah ini. Jadi ini masih bisa kembali seperti semula. Apa pityriasis alba atau nama lainnya buras tadi ya. Terus ada lagi ini vitiligo yang sudah kita bahas. Nah ini tinea versicolor atau pityriasis versicolor atau nama lainnya panu. Nah ini biasanya ditandai muncul bercak putih seperti ini. Awalnya dari kecil kemudian bertambah banyak gitu. Jadi kadang pasien itu karena merasa tidak gatal dia tidak segera periksa. Jadi kadang ketika sampai ke dokter tuh biasanya udah muncul buahnya gitu. Apalagi yang bersangkutan mungkin aktivitasnya banyak yang berkeringat gitu. Misalnya atlet atau mungkin anak sekolah. Ya betul sekali. Yang dia main seharian gitu banyak ya, keringat gitu. Sebenarnya kalau entah sadar atau enggak, itu sebenarnya begitu dia kena panas, kena keringat ada cekit-cekitnya Mbak. Tapi ya itu tadi lagi-lagi kesadaran si penderitanya. Iya, mungkin cuma gatal dikit kalau aja. ini memang murni karena infeksi jamur. Gitu. Jadi bisa diobati, dihilangkan jamurnya, bisa kembali ke pigmen seperti semula, seperti itu. Nah ini hipopigmentasi pasca inflamasi. Kalau yang seperti ini biasanya nanti didahului adanya peradangan dahulu Mbak. Kemungkinan awalnya warnanya merah dulu. Begitu penyembuhan dia nanti jadi putih. Makanya disebut dengan hipopigmentasi pasca inflamasi. Jadi pasti ada didahului peradangan sebelumnya dan sembuhnya ditandai dengan bercak putih. Ini pun nanti juga akan kembali seperti warna aslinya. Nah ini ada lagi yang tadi ya ditanyakan, apakah semua bercak putih itu vitiligo? Tidak. Ini adalah tanda lahir ya, nevus depigmentosus atau nevus anemicus. Jadi ini kalau orang Jawa bilang toh itu ya, tanda lahir. Tapi ini biasanya tidak ada keluhan sama sekali, bahkan sudah dicoba dirangsang untuk obat-obatan yang bisa merangsang repigmentasi tapi tidak berhasil. Nah ini biasanya arahnya lebih ke tanda lahir seperti itu. Jadi sebaiknya diperiksakan dulu aja untuk memastikan. Ini tidak membahayakan. Nah ini sama ya kan tadi ya, yang warna yang depigmentosus tadi lebih putih. Kalau anemicus ini memang warnanya seperti ini, sesuai pigmennya juga. Tapi ini tanda lahir atau tidak perlu khawatir sih, ini bukan vitiligo seperti itu. Ya, itu tadi ada beberapa gitu ya, spot-spot putih yang ternyata juga berbeda gitu satu sama lain. Ada yang vitiligo, ada yang memang bukan. Nah, untuk kita bisa menentukan berarti kita periksa ke dokter ya, dokter ya. Karakternya pasien dengan kelainan kulit itu biasanya akan mencoba berbagai cara dulu. Bisa beli dari apotek atau mungkin sekarang kan banyak ya fasilitas AI. Nah, nanti biasanya kalau belum berespon baru mereka akan datang ke dokter. Nah, kalau biasanya sih saran saya, kalau Anda sudah mencoba mengobati dan sepertinya belum berespon, apalagi sudah lebih dari 3 bulan, sebaiknya segera periksa ke dokter aja. Jadi nanti kan ada beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan untuk memastikan apakah benar memang ini karena vitiligo, memang ada vitiligo atau penyebab lain gitu. Khawatirnya kalau ternyata ada infeksi jamur, nanti datang-datang udah lebih banyak, obatnya jadi lebih lama, pengobatan lebih lama, nambah biaya. Itu ya. Jadi memang kalau misal ada sesuatu yang aneh gitu ya dengan diri, pasti segera diperiksakan gitu ya untuk sekali. bisa tahu apa nih yang terjadi pada diri saya gitu. Nah, bisa juga tahu agar mungkin pengobatannya juga tidak salah gitu ya dokter ya. Nah, untuk vitiligo ini dokter, penyebabnya sebenarnya apa sih dokter, atau faktor-faktor yang mungkin bisa jadi penyebab vitiligo? Ya, jadi sebenarnya kalau di teorinya itu vitiligo itu semacam puzzle yang mungkin ada hilang satu tapi nggak ketemu-ketemu gitu ya. Kadang etiologi is unknown gitu. Tapi pada prinsipnya dia memang ada mekanisme autoimun di situ. Jadi ada sel imun kita sendiri yang justru karena ada sesuatu yang salah, entah kenapa itu justru menyerang balik kita sendiri. Dalam hal ini yang diserang atau dibunuh adalah itu tadi sel penghasil pigmennya atau melanositnya tadi. Sehingga dia tidak bisa lagi menghasilkan pigmen warna sebagaimana seharusnya. Kenapa bisa orang ada kena vitiligo atau enggak? Sebenarnya kalau beberapa teorinya masih banyak lagi Mbak. Ada
dia kelainan waktu masih embrio. Jadi istilahnya kalau mungkin gambarnya seperti listrik gitu ya, ada konsletnya, sehingga aliran listrik ke pabriknya terjadi gangguan misalnya gitu. Terus nanti ada lagi mekanisme oksidan, antioksidan, dan macam-macam lagi. Tapi untuk memastikannya tidak semudah itu juga. Makanya dikelompokkannya memang sebagai penyakit autoimun gitu. Nah, ini apakah juga bisa karena faktor genetik nih, dokter? Ya, jadi pada vitiligo ini memang sekitar 20-30% dikaitkan dengan faktor risiko genetik atau keturunan. Jadi kalau dalam keluarga itu entah ayah, ibu, kakek, nenek, atau mungkin Pak Di Budi gitu, yang ada vitiligo, dia juga akan berpotensi atau meningkatkan risiko, tapi tidak selalu. Jadi menurut saya tidak perlu overthinking dulu, tidak perlu khawatir. Yang penting Anda selalu menjaga lifestyle, pola hidup sehat. Insya Allah kita selalu minta pertolongan Allah kan dijauhkan dari penyakit yang aneh-aneh gitu. Vitiligo sendiri kan juga ada di Al-Quran kan ya. Masya Allah gitu ya. Nah, untuk vitiligo ini dokter, kan tadi ada beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan terjadinya vitiligo gitu. Nah, ada nggak sih dokter kayak kondisi tubuh yang mungkin bisa memperparah untuk penderita vitiligo ini? Ya, jika memang sudah terdiagnosis vitiligo, sebaiknya memang harus diketahui berbagai faktor terkait faktor risiko atau yang mempermudah mencetuskan. Salah satunya adalah stres, Mbak. Jadi stres ini sebenarnya apapun ya, baik stres fisik maupun fisik maupun psikis, itu juga akan sangat mempengaruhi karena otomatis mempengaruhi imunitas kita ya. Nah, nanti kalau itu tidak dijaga, maka risiko vitiligonya makin bertambah. Jadi kalau pasien sudah bisa manage stresnya, biasanya vitiligonya lebih stabil. Terus yang kedua perlu diketahui adalah namanya fenomena Koebner ya. Jadi kadang itu beberapa pasien vitiligo muncul awalnya justru karena luka, Mbak. Gitu. Jadi karena ada trauma di kulit, kemudian waktu sembuh kok bekas lukanya ada muncul putih yang tidak. Jadi nggak balik ke warna kulit aslinya Ya, gitu jadi ya? dia ada jadi vitiligo di sepanjang lukanya itu juga bisa. Makanya memang harus hati-hati pada pasien vitiligo ini, sebaiknya memang harus menjaga diri sekali. Jadi kalau ada misalnya ada gatal atau luka atau apa, segera diobati supaya penyembuhannya nanti tidak menjadi vitiligo seperti itu. Ya, terus yang satu lagi perlu diperhatikan terkait paparan sinar UV ya, Mbak, karena memang panas matahari ini akan memperparah vitiligonya. Karena kita tahu bahwa orang penyandang vitiligo ini dia kan tidak menghasilkan melanin. Jadi melanin ini padahal fungsinya untuk melindungi kulit kita dari bahaya akibat paparan sinar ultraviolet. Nah, untuk itu dia harus selalu menggunakan proteksi termasuk sunscreen atau mungkin pakai payung keluar rumah gitu. Itu perlu diperhatikan. Berarti jangan malah mungkin kok kayaknya ini kulitnya putih sendiri, panasin terus aja, jangan berarti ya dokter ya. Risiko terbakar sunburn bisa, risiko skin cancer juga bisa. Ini ya ternyata banyak juga yang mungkin jadi tanda juga untuk komplikasi atau penyakit lanjutan gitu ya dokter ya. Nah, apakah nih kesimpulannya setelah tadi gitu ya dokter, apakah vitiligo ini berbahaya atau tidak sebenarnya dokter? Sebenarnya vitiligo ini berbahaya atau tidak tuh kita dulu ya, Mbak, harus mengetahui secara keseluruhannya. Karena vitiligo ini juga dikaitkan dengan beberapa penyakit autoimun lain. Nah, jadi kalau misalnya ternyata yang bersangkutan ada penyakit autoimun lain, itu juga harus diobati, termasuk gangguan tiroid seperti itu ya, Mbak ya. Karena saya juga pernah dapat pasiennya awalnya terdiagnosis hipotiroid, kemudian beberapa tahun kemudian muncul vitiligo. Jadi memang autoimun ini memang dia menimbulkan kerentanan ya. Jadi tingkat toleransi sel imunnya juga berbeda dengan orang yang mungkin nggak punya autoimun. Jadi memang harus hati-hati. Kalau memang ada underlying disease lain atau mungkin juga dikaitkan dengan diabetes mellitus juga, itu harus diobati, dikontrol supaya vitiligonya tidak makin bertambah seperti itu.
Terus tadi pertanyaannya Pak itu ya, betul ya? Berbahaya atau tidak gitu. Nah, terus kalau dari segi penampilan tentu akan membuat kecemasan ya bagi yang menderita, apalagi kalau di wajah. Kalau mungkin tersembunyi sih mungkin nggak masalah. Jadi sebenarnya lebih mempengaruhi kualitas hidupnya saja sih Mbak. Seperti itu. Begitu. Dan juga bisa jadi salah satu tanda gitu ya adanya penyakit lain seperti tadi untuk diabetes mellitus dan juga penyakit lainnya tipe tadi 1, gitu. Nah, untuk pengobatannya Dok, apakah bisa diobati, bisa hilangkah vitiligo ini atau seperti apa Dokter? Terima kasih, ini sering banyak juga ditanyakan ya. Jadi sebenarnya vitiligo ini kan tetap ada kriterianya, ringan, sedang, berat gitu berdasarkan luas areanya. Kalau dia mungkin masih di bawah 10%, itu masih bisa diberikan topikal seperti itu. Nanti ada beberapa sediaan topikal baik kortikosteroid maupun kalsinurin inhibitor. Tapi sebaiknya dikonsultasikan saja untuk lebih tepatnya. Kemudian nanti kalau dia mungkin sudah unstable, jadi kok semakin lama semakin banyak bertambah, mungkin ada obat oral yang harus dikonsumsi untuk menstabilkan supaya vitiligonya nggak nambah-nambah lagi. Plus harapannya yang sudah ada bisa direpigmentasi kembali, jadi pigmennya dikembalikan seperti semula. Nah, nanti ada juga kalau vitiligonya agak luas nih Mbak, itu bisa diberikan fototerapi, jadi menggunakan sinar ultraviolet B seperti itu. Di rumah sakit UNS juga sudah tersedia seperti itu. Gitu ya, ada tadi untuk pengobatannya berarti bisa pakai obat gitu ya, bisa obat oles, topikal gitu ya, ada juga obat yang diminum gitu ya, ada di juga sinar gitu ya, fototerapi, dan di rumah sakit UNS sudah ada nih ya untuk Dokter ya. fototerapi sudah ada. Nanti pun misalnya ada yang mengendaki atau mungkin dikonsultasikan setelah diskusi dengan dokter, ada juga Mbak dengan tindakan bedah, jadi pansgraf gitu. Jadi nanti ada istilahnya kayak ditandur Mbak, dirangsang dengan mengambil istilahnya kulit dari donor, misalnya di paha atau di pantat, diambil, kemudian ditanamkan di lesi vitiligonya, nanti bisa. Tapi itu harus syaratnya banyak ya Mbak. Vitiligonya harus stabil, karena juga ada resiko yang diambil jadi vitiligo juga. Betul, karena ada trauma. Dan itu harus didiskusikan terlebih dahulu untuk sampai ke tahap itu, untuk plus dan minusnya. Nah, ini kan biasanya kalau tadi kata dokter juga sudah sempat disinggung di awal gitu ya, biasanya orang-orang tuh kalau punya penyakit kulit pasti kan dia browsing dulu gitu. Nah, ada nggak sih Dok salep yang mungkin ya dijual di pasaran untuk ngobatin vitiligo? Mungkin kan ada pemirsa dan pendengar yang punya gitu ya, mungkin dikit, cuman dikit, cari obat salep mungkin di apotek atau di warung kayak gitu, ada nggak sih Dok sebenarnya? Ya sebenarnya bisa sih Mbak, tapi saran saya harus dipastikan dulu. Itu vitiligo atau bukan? Karena saya pernah ada pengalaman juga. Dia browsing nih, obat vitiligo ini kortikosteroid ini, disalep lah, terus ternyata jadi tambah gede. Ternyata apa? Jadi dia yang dimaksud itu mungkin dikiranya vitiligo, dia beli kortikosteroid tapi dioles, kok tambah besar dong, kok tambah banyak, ternyata yang diobati itu panu gitu. Dia salah, jadi semakin menekan sistem imunnya, jamurnya tambah berkembang biak kan, istilahnya seperti itu. Jadi hati-hati, nomor 1 diagnosisnya harus tepat dulu, baru nanti obat tuh mengikuti. Jadi saran saya jangan sembarangan sih. Paling enggak kalau misalnya Anda ragu-ragu ini beneran vitiligo atau enggak, kalau belum sempat ke dokter malah dijaga jangan sampai nambah. Salah satunya dengan menggunakan sunscreen itu tadi gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah sembuh nih ya Dokter ya, sudah repigmentasi gitu, bisakah dia kambuh lagi nih Dok? Masih bisa, Mbak. Bisa ya? Masih bisa. Kan tadi underline-nya memang autoimun ya Mbak. Jadi apapun kondisi yang mempengaruhi kestabilan imunnya yang bersangkutan tentu bisa jadi salah satu pencetus atau trigger dari munculnya vitiligo itu. Jadi menurut saya tetap harus hati-hati. Dan tadi batasan-batasan tadi tetap pasien tuh harus ini ya. Kalau menurut saya sih autoimun itu sebenarnya bisa dikontrol dengan menjaga pola hidup sehat. Jadi jangan stresan. Karena sekarang pasien tuh menurut saya banyak baca malah makin pusing ya. Iya, jadi makin takut dokter kalau baca tuh di internet gitu. Jangan-jangan ini penyakit berbahaya ya. Jangan-jangannya. Jangan-jangan. Nah ini ya lebih pastinya untuk bisa diperiksakan aja berarti ya dokter ya. Dipastikan dulu ya. Nah ini juga ada banyak stigma nih dokter yang menyebar di masyarakat gitu ya terkait penyakit vitiligo ini gitu. Salah satunya adalah nular nggak sih penyakit vitiligo ini Dok gitu?
Ya, vitiligo itu tidak menular. Vitiligo itu murni memang ada di dalam tubuh Anda. Jadi penyebabnya ada di dalam tubuh Anda gitu. Jadi tidak perlu khawatir misalnya ada anggota keluarga atau mungkin suami atau istri dengan vitiligo. Iya. Karena dia tidak menular sama sekali. Tapi memang ada potensi menurun itu saja. Menurun ya. Semoga enggak. Semoga enggak Hanya lah berdoa, ya. Tapi menular bismillah. enggak ya. Nggih, enggak menular, Mbak. Enggak Sama menular. sekali Karena tidak kan menular. ada gitu loh dok, kayak di masyarakat biasanya orang-orang dengan penyakit vitiligo itu banyak sekali gitu ya stigmanya, sampai bahkan dijauhi dari masyarakat. Padahal kan nggak menular juga gitu ya. Betul, jadi harapannya dengan acara spesialis dari MTA TV ini semakin banyak membuka wawasan, menambah pengertian bahwa vitiligo ini tidak menular. Seperti tema World Vitiligo tahun ini ya Mbak, jadi nanti tanggal 25 Juni itu adalah Hari Vitiligo Dunia. Dan itu temanya memang hapus stigma, jadikan itu suatu kekuatan. Jadi intinya untuk Anda yang mungkin memiliki vitiligo tidak perlu berkecil hati. Anda masih tetap bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang mungkin orang lain pun nggak bisa. Jadi jangan jadikan vitiligo ini sebagai penghalang. Mungkin pigmennya agak macet sih, tapi kan kreativitas Anda tidak perlu macet Iya gitu. betul, kreativitasnya bisa terus tidak maju menular dan gitu. tidak perlu berkecil hati. Bahkan sekarang juga ada kan banyak juga public figure yang sudah menginspirasi ya. Iya, Kemana ada Harley Winlow, siapa yang foto model itu Michael Jackson itu Michael juga Jackson, vitiligo banyak sekali sebenarnya, dan mereka tidak perlu berkecil hati dengan itu gitu. Terus ada juga sekarang metode kamuflase dengan make up itu juga bisa. Ya. Berarti kalau makeup boleh ya dokter ya? Boleh, nggak bisa ya, nggak masalah, dia nggak memperparah dan lain-lain Oh, gitu. tidak. Oh gitu, ada makeup gitu ya, bisa digunakan. Kemudian atau Anda percaya diri dengan kulit vitiligo Anda malah lebih baik gitu ya dokter ya. Percaya diri itu kadang justru obat terbesarnya ya. Iya betul sekali. Insya Allah nanti juga sembuhnya lebih cepat gitu dok. Insya Allah. Oke dokter, nih untuk penyakit vitiligo ini pastinya kita akan bahas lagi gitu ya dokter ya. Banyak nih stigma di masyarakat yang mau saya tanyain ke dokter. Siap. Tapi kita istirahat sebentar dokter ya. Silakan. Baik, pemirsa MTA TV dan juga saudara pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kami akan kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program spesialis masih dengan tema vitiligo, kenali faktanya, hapus stigmanya. Tentunya kami kembali mengundang Anda, pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Kita masih bersama dengan dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit UNS, Dr. Triyasari Oktaviana. Ya, Dokter Sari ini tadi kita sudah bahas ya dokter ya terkait vitiligo, apa itu vitiligo, bagaimana penyebabnya gitu ya. Dan tadi ada kita bahas sedikit juga tentang mitos dari vitiligo gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dokter dari Ibu Titi di Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum dok. Bagaimana pencegahannya agar tidak timbul vitiligo? Makanan apa yang bisa dikonsumsi untuk mencegah timbulnya vitiligo? Mohon pencerahannya, matur suwun gitu. Ya, terima kasih Bu. Siapa tadi? Titi. Bu Titi dari Batang. Jauh ya Bu ya. Sebenarnya kalau di literatur sih tidak ada ya Bu ya. Tidak ada makanan khusus yang memang bertujuan untuk mencegah vitiligo. Karena vitiligo sendiri itu memang bukan penyakit yang bisa dicegah. Kadang tahu-tahu muncul aja gitu ya Mbak ya. Jadi kayak orang dapat undian gitu. Gitu. Yang pasti adalah yang kita sebagai yang manusia dalam ikhtiar ya, berikhtiar untuk supaya tidak terhindar dari segala macam penyakit, tentu saja tetap menjaga pola makan. Kalau bisa tetap makan sehat, gizi seimbang, hindari yang gula-gula, yang tinggi gula, kemudian yang fast food gitu-gitu ya Mbak ya. Kemudian juga hindari merokok, batasi alkohol seperti itu. Itu ternyata kalau saya melihat memang dengan kita dari awal berusaha menjaga lifestyle, tadi dari awal saya sudah selalu sampaikan, termasuk olahraga, hindari stres. Stres tetap bakal ada sih, cuman bagaimana kita memanage, menyikapinya gitu. Jadi yang penting adalah makan sih sama prinsipnya, bagaimana kita
zaman dulu kita pernah diajarin 4 sehat 5 sempurna itu Sekarang ya. isi piringku, dokter. Nah itu isi piringku tuh. Monggo nggak anu Bu, yang penting memang makan sehat itu aja, gizi seimbang gitu. Gitu ya, semoga pola makannya juga masih bisa dijaga gitu. Iya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Titik di Batang gitu. Nah, terkait pola makan nih dok, ada juga mitos yang berkembang di masyarakat nih dokter. Katanya kalau minum susu setelah makan ikan bisa bikin vitiligo, benarkah dokter? Iya, mitosnya. Mitos ya, memang mitos ya ini gitu. ya. Jadi tidak ada ilmunya kalau habis minum susu Terus makan ikan jadi vitiligo. Jadi mohon diluruskan bahwa ini tidak benar. Jadi semua harus berdasarkan evidence base. Jadi tidak ada dalam teori vitiligo dipicu karena minum susu, kemudian makan ikan. Gitu. Itu dua-duanya sumber protein Iya sebenarnya. betul, berarti malah sumber protein yang baik memang harus dikonsumsi ya dokter ya, jangan malah dijauhi, nggak bakal kena vitiligo karena itu gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul, tapi tidak tentang vitiligo, ini tentang jamur kuku. Iya. Dok, saya Ibu Yatmi di Semin, apa jamur kuku itu bahaya soalnya berobatnya sudah lebih 20 kali belum sembuh total? Gitu. Ya, terima kasih Bu Yatmi dari Gunung Kidul. Jadi Bu Yatmi, kuku atau jamur kuku atau nama diagnosisnya onychomycosis atau tinea unguium itu dipastikan dulu kuku mana yang kena, kuku tangan atau kuku kaki. Pengobatan kuku tangan itu lebih cepat dibanding kuku kaki karena memang lebih cepat tumbuhnya juga. Jadi kalau di teorinya pengobatan kuku tangan itu minimal 3 bulan, tapi terus ya, continue. Terus kalau kuku kaki itu paling cepat 6 bulan, bisa lebih lama. Jadi lagi-lagi berapa kuku yang kena, terus seberapa dalam kenanya, kemudian faktor risiko pekerjaan. Misalnya yang bersangkutan adalah mungkin petani atau mungkin sering kena basah, itu terus terang akan memperlambat penyembuhan juga. Pengobatannya memang lama Bu, jadi sebaiknya memang paling nggak sebulan sekali dievaluasi dulu, kontrol ke dokternya dulu, dan sebisa mungkin menghindari faktor-faktor yang memperparah infeksi jamurnya gitu, karena jamur kan prinsipnya suka suasana yang lembab, lembab basah gitu kan, gitu. Jadi jangan putus asa, jamur kuku tuh bisa disembuhkan, bisa kembali seperti semula, tapi memang harus telaten. Dan butuh waktu yang Betul lama, sekali. gitu. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Yatmi di Semin Gunung Kidul gitu ya. Nah, ini juga terkait penyakit vitiligo ini dokter. Ada juga mitos yang mengatakan gitu ya, katanya orang-orang punya penyakit vitiligo ini karena dia nggak menjaga kebersihan diri. Benarkah dokter? Wah, mungkin nanti disalah artikan dengan ini ya, panuan. Salah penyakit berarti. Jadi vitiligo itu tadi sudah di highlight di awal, dia autoimun ya, jadi tidak karena infeksi atau apapun gitu, tahu-tahu ada gitu. Tapi kalau yang terkait kebersihan atau mungkin keringat gitu lebih bercak putih, tapi yang tadi infeksi jamur tadi, pityriasis versicolor atau tinea versicolor tadi. Nah ini vitiligo sekali lagi tidak terkait dengan masalah kebersihan gitu. Jadi tadi kan problemnya memang ada di dalam tubuh kita, bahwa memang si melanositnya belum mengalami gangguan sehingga tidak bisa menghasilkan melanin atau sel pigmen yang sebagaimana mestinya gitu. Jadi bukan berhubungan dengan faktor kebersihan. Oke, ya itu ya. Jadi bukan karena dia tidak menjaga kebersihan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang punya vitiligo langsung pikirannya, oh berarti ini orang nggak menjaga kebersihan. Enggak juga betul, ya dokter betul. Ya. Bisa jadi memang dia lebih bersih daripada kita karena memang keadaannya saja gitu ya. Dia punya penyakit vitiligo gitu. Nah kami juga tentunya masih mengundang Anda ya pemirsa dan pendengar untuk bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 679 3000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811 255 3000. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Ibu Dewi Untari. Selamat siang dokter. Atas nama Ibu Rahayu Dwi Untari ya. Yang cukup lama tapi saya tetap komitmen agar lesi vitiligo tidak semakin bertambah. Pertanyaannya nomor 1, jenis makanan dan minuman apa yang dapat membantu agar lesi vitiligo tidak bertambah? Yang kedua, apa benar jenis makanan yang banyak mengandung gelatin dapat memicu bertambahnya lesi vitiligo? Nomor 3, mohon beberapa contoh makan yang banyak mengandung gelatin yang perlu dikurangi atau bahkan dihindari.
Nah, nomor 4, mengapa lesi vitiligo di tangan dan kaki berkurangnya butuh waktu lebih lama daripada bagian tubuh lain? Nomor 5, kapan paparan sinar matahari dihindari dan bagaimana antisipasinya jika terpaksa keluar siang hari? Terima kasih Dokter Triasari, salam sehat gitu. Ya, Banyak dia dokter ya. Kita ya. breakdown satu-satu ya dokter ya. Jenis makanan dan minuman apa yang dapat membantu agar lesi vitiligo tidak bertambah? Ya, jadi kalau tadi nomor 1 Ibu Dewi ini ya ternyata punya vitiligo juga, tapi tetap semangat. Tadi nomor 1 apa Mbak diulang lagi? Jenis makanan dan minuman yang dapat membantu agar lesi vitiligo tidak bertambah. Ya, kalau saya biasanya kalau ada pasien dengan vitiligo itu kan sebenarnya makanan tuh masih terus diteliti juga apakah benar-benar terkait langsung atau tidak langsung gitu. Jadi kalau untuk makanan itu kalau bisa sih tadi ya tetap yang banyak antioksidannya seperti itu, hindari yang ada pengawetnya atau makanan instan atau makanan yang cepat saji seperti itu, kemudian makanan yang tinggi gula seperti itu ya Mbak ya, itu sebaiknya tetap dihindari. Yang sebenarnya problemnya adalah yang enak itu biasanya kadang nggak sehat ya Mbak. Betul. Itu perlu diwaspadai ya. Terus kemudian untuk protein tidak harus selalu dihindari juga. Tadi termasuk pertanyaan tentang gelatin ya, yang dari sapi seperti itu. Tapi memang intinya bahwa beberapa kalau di referensi sih sebenarnya tidak berhubungan langsung ya gelatin dengan penyakit vitiligo. Karena memang dia kan sumbernya dari hewan ya, terutama baik di sapi, babi seperti itu maupun ikan. Tapi intinya tidak ada masalah dan sebenarnya belum terbukti, tidak ada bukti ilmiah ya yang menyebutkan bahwa makan banyak gelatin nanti repigmentasinya bisa sempurna seperti itu. Jadi lagi-lagi bahwa vitiligo ini multifaktorial, tidak hanya dari makanan saja. Anda harus tetap mempertimbangkan stresnya gimana, apakah Anda dalam kondisi stres atau enggak. Kadang tuh pasien dia sudah dalam kondisi sehat, sudah istilahnya nggak ada orang lihat kayak orang dia nggak pernah vitiligo, tapi tiba-tiba muncul lagi spot. Nah itu ternyata memang kebetulan dia lagi habis sakit, dia ada stres, yang mungkin lagi ada masalah yang menimpa di keluarganya seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai adalah itu tadi aktivitas Anda harian. Apakah memang banyak kena sinar matahari atau enggak? Saya selalu menanamkan prinsip pada pasien vitiligo, jangan pernah lupa untuk selalu menggunakan sunscreen. Jadi ibarat sholat tuh sholat 5 waktu gitu jangan ditinggalkan gitu ya. Selalu reapply. Terus kemudian atur-atur saja. Misalnya Anda piknik ke pantai. Mungkin pilih jam yang tidak terlalu ultravioletnya tinggi. Misalnya mungkin jam 10 sampai jam 2 itu kan lagi tinggi-tingginya. Mending dihindari aja. Mending pagi atau sore gitu. Itu salah satunya. Terus jawab apa tadi? Kenapa lesi di tangan dan kaki berkurangnya butuh waktu lebih lama daripada bagian tubuh lain? Gitu? Saya selalu juga menyampaikan di awal kepada yang punya vitiligo. Jadi kalau di wajah, di area terungkus, dada, leher itu biasanya cepat repigmentasinya Mbak. Nah tapi begitu nanti kena vitiligo di area punggung tangan, kaki itu adalah area yang Anda untuk aktivitas harian mesti pakai itu kan Mbak, termasuk nyuci-nyuci gitu ya. Nah otomatis Anda akan terpapar dengan air dan deterjen. Dalam hal ini air dan deterjen itu adalah iritan, belum lagi bahan-bahan mungkin iritan lainnya. Nah yang kedua memang reservoir pigmennya tidak sebanyak di area lain. Makanya saya kalau ada pasien vitiligo selalu sampaikan yang jari tangan atau kaki mungkin nggak usah terlalu dipikir ya. Yang penting Anda tetap mengusahakan yang lain bisa repigmentasi, yang ini nggak usah dipikir. Kadang tuh yang lain udah dia mikir yang kok nggak ini ya malah jadi stres. Nah begitu stres nanti yang lain bubar lagi Mbak untuk repigmentasi. Jadi menurut saya kita tetap mengusahakan pengobatan di area tersebut, cuman untuk target repigmentasinya mungkin tidak seperti di area lain Mbak. Karena memang itu terkait aktivitas kita, karena nggak mungkin kan tanpa tangan dan kaki. Betul. Ya, semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Rahayu Dwi Untari tadi gitu. Nah tentunya kami masih ya mengundang Anda bergabung. Anda bisa bergabung di line telepon di nomor 0271 6793000 atau Anda juga bisa mengirim pertanyaan di SMS, chat WA dan juga WA call di nomor 0811
2553.000. Nah, kita kembali ke mitos lagi nih dokter ya. Karena kan memang vitiligo ini berbeda dari keadaan normal manusia pada umumnya gitu ya. Dia ada perbedaan pigmen kulit yang berbeda dengan manusia normal pada umumnya. Nah, ada juga yang beranggapan kalau misalnya vitiligo ini adalah bentuk kutukan atau karma gitu ya dari mungkin nenek kakek buyutnya dulu gitu. Apakah benar dokter? Sebenarnya itu mitos lagi ya, karena tidak ada teorinya bahwa Anda kena kutukan jodai putih. Sebenarnya ada juga sih mitos lagi Mbak. Apa tuh dokter? Punya pesugihan. Aduh. Jadi tidak ada kaitan dengan itu harus diluruskan kembali. Kalaupun memang ada, ini pasti dari nenek buyut, ya itu mungkin terkait tadi ya teori memang ada faktor genetik yang potensial untuk diturunkan ke generasi berikutnya. Tapi bukan karma Meskipun bentuknya. Bukan karma, tapi memang ada kemungkinan bisa diturunkan tadi. Gitu. Jadi sekali lagi diluruskan bahwa ini bukan penyakit kutukan, bukan juga karena Anda punya pesugihan seperti itu. Jadi ini memang penyakit karena mekanisme imun tadi yang membuat sel pigmennya tidak bisa menghasilkan pigmen yang seharusnya. Iya, nah dokter ini ada telepon, kita angkat dulu ya dokter ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Di Jawa Timur. Ya. Silakan pertanyaannya Bapak. Halo. Ya, mau tanya. Mau tanya. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya. Kalau saya punya keluhan, dia Mbak. Gimana Bapak? Keluhan apa Pak? Halo. Halo. Halo ya. Silakan Bapak pertanyaannya, silakan disampaikan dulu. Ini saya punya keluhan tuh apa ya? Sakit seperti itu kapalan gitu loh Mbak. Sakit seperti Enggak gatal tapi kapalan itu kalau ya. dikelontok gitu nanti keluar lagi gitu loh seperti kapal. Kapalan. Ya. Pertanyaannya Bapak itu saja? Halo. Ya. Itu iya. Sudah pertanyaannya Bapak? Seperti kapalan gitu. Iya. Sudah ada lagi pertanyaannya Bapak? Penyakit apa kan? Obatnya apa gitu loh Mbak. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak di Jawa Timur tadi dokter ya. Ini kapal dilepas dia ada lagi. Nah ini sebenarnya penyakit apa gitu? Bagaimana pengobatannya dokter? Pak siapa tadi? Di Jawa Timur. Di telapak kaki ya Pak ya. Jadi kapalan itu sebenarnya harus dipastikan dulu apakah dia murni kapalan atau penebalan itu, atau memang ada verruca. Verruca itu virus ya. Jadi biasanya mata ikan itu Mbak. Jadi pasien pun juga menyebut, dok saya ada kapalan. Ternyata setelah diperiksa dia ternyata ada kutilnya Mbak. Jadi ada mata ikan tadi. Di dalam kulit. Iya, jadi dia memang modelnya seperti orang kapalan gitu Mbak. Jadi memang pasien tuh sudah berusaha mencoba kasih oles yang dia ngikis gitu, tapi nanti muncul lagi. Atau kadang pakai pemotong kuku itu dipotong tebel lagi. Jadi biasanya pasien itu harus sebaiknya sih Pak, nggak harus ke dokter kulit, ke puskesmas pun bisa, ke doktermu bisa. Diperiksakan dulu aja Pak, beneran itu kapalan atau memang ada mata ikan atau verruca tadi. Kalau verruca kan penyakit karena infeksi virus, dia modelnya hampir sama sih Mbak. Nah nanti kalau memang virus itu beberapa tindakan, salah satunya bisa dilakukan bedah listrik gitu, di koter itu.
atau kayak mirip disolder tuh Mbak, atau bisa juga dilakukan eksisi atau irisan atau bedah minor seperti itu. Terus nanti harus dipastikan juga kalau memang pure kapalan biasanya ada di daerah tulang yang menonjol itu Mbak. Jadi biasanya memang seperti itu solusinya harus diberikan, harus menggunakan sandal yang mungkin alasnya lebih lunak seperti itu. Nanti biasanya juga akan diberikan oleh dokter seperti racian di mana dia mengandung asam salisilat Pak. Jadi asam salisilatnya nanti biasanya cukup tinggi dan kadang tidak tersedia bebas. Jadi memang harus diracik dokter. Nanti biasanya dia akan mengikis pelan-pelan gitu, plus dibantu dibiasakan menggunakan pelembab. Jadi biar tidak terlalu keras. Kadang kalau keras dia mulai sakit untuk berjalan. Gitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah kapalan karena penebalan di daerah tulang yang menonjol atau karena verruca seperti itu. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya dari Bapak yang ada di Jawa Timur gitu ya. Baik, nah tadi juga ada berbagai penyakit kulit yang juga mungkin membingungkan gitu ya, bagaimana untuk pengobatannya. Nah untuk pastinya gitu ya bisa diperiksakan langsung ke dokter gitu ya. Baik nih dokter. Nah untuk, ya ini ada telepon lagi nih dokter ya, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Dengan Ibu siapa dan di mana? Iya, dari Ibu Sri Mbak. Iya, Ibu Sri di Pacitan. Di Pacitan. Iya, silakan Ibu pertanyaannya. Begini, penyakit kulit yang karena eksim itu benarkah tidak dapat disembuhkan? Karena kalau misalnya habis berobat itu sembuh, nanti obatnya habis kadang-kadang kambuh lagi seperti itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Silakan dokter dijawab. Ya, jadi eksim itu dermatitis yaitu peradangan pada kulit. Jadi dia memang kambuh-kambuhan sih Mbak. Jadi nomor satu memang ada turunan juga. Ini ada faktor genetik juga. Jadi biasanya orang eksim itu yang harus difahami adalah bahwa karena genetiknya itu membuat barrier kulit atau sawar kulitnya tidak sempurna. Jadi kulitnya itu memang cenderung kering dan kadang tuh pasien mengeluh kok sekarang jadi sering kambuh ya. Kebetulan seiring bertambahnya usia kulit juga makin sensitif. Terus yang berikutnya kadang faktor lingkungan ya, kita kan tidak bisa apa-apa ketika cuaca panas berkeringat gatelan, gatel digaruk jadi eksim seperti itu. Jadi yang perlu dipahami adalah Anda harus paham karakter kulit Anda dulu Bu. Ini sebenarnya istilah disembuhkan bisa, tapi memang targetnya adalah mengontrol. Kalau yang Anda maksud sembuh dan tidak pernah kambuh, kayaknya nggak bisa Bu, karena saya selalu bilang ini stempelnya Allah. Karena dermatitis atau eksim tuh nurun ya, itu genetik banget. Teman memang beda ya sama yang vitiligo tadi. Kalau vitiligo kan lebih ke autoimun, ini lebih faktor genetik, dan faktor genetik inilah yang membuat ibarat Anda tuh punya rumah, temboknya tuh emang nggak benar-benar utuh gitu. Jadi dia memang ada sedikit yang keropos, ada sedikit yang mungkin catnya ngelupas, sehingga ketika hujan badai tentu dia akan membuat jadi lebih sensitif, makanya sering kambuh gitu. Dan jangan lupa nomor satu, stres ngaruh. Sebagai pemicu nomor satu kenapa eksimnya kambuh-kambuhan itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri di Pacitan tadi. Luar biasa gitu ya, banyak mungkin permasalahan juga yang tadi membingungkan gitu ya. Nah ini mungkin bisa langsung ditanyakan kepada dokter terkait gitu ya, dokter yang untuk mungkin nanti bisa diberikan bagaimana pengobatannya, bagaimana juga untuk perawatannya gitu. Insya Allah ini tentunya masih banyak mungkin pertanyaan, tapi saya tidak bisa bacakan semuanya, pemirsa dan juga pendengar ya. Terakhir nih dokter, pesannya untuk masyarakat dan juga penyandang vitiligo untuk pastinya terhindar dari stigma-stigma atau mitos-mitos tadi yang tidak berdasar gitu ya, dan juga tentunya untuk penyandang vitiligo bisa lebih percaya diri dan nggak terlalu overthinking dengan vitiligo yang dimiliki gitu. Silahkan. Jadi terima kasih Mbak Amalia. Semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan lebih banyak wawasan baru yang semoga bisa menyemangati para penyandang vitiligo. Jadi kami memang harapannya, kami dokter kulit terutama berharapnya dengan adanya Hari Vitiligo Dunia ini semakin membuka
kesempatan untuk penderita vitiligo untuk tidak menutup diri. Jadi Anda tetap harus pede. Mungkin memang ada masalah dengan pigmen Anda, tapi itu tidak boleh menurunkan nilai Anda gitu. Jadi Anda tetap harus bermanfaat buat orang lain tanpa harus minder, tanpa harus krisis pede seperti itu. Apalagi overthinking, karena begitu overthinking tentu akan menurunkan imunitas ya. Anda jadi mikir yang enggak yang belum tentu terjadi kan. Jadi kadang sebaiknya memang ada masalah, komunikasikan dengan yang berkompeten untuk menjawab. Jadi sebaiknya tetap jangan pernah surut, jangan pernah patah semangat meskipun Anda memiliki vitiligo. Tetap usahakan untuk ikhtiar berobat dan ketahui apa saja yang mungkin menjadi pemicu dalam diri Anda. Sebisa mungkin untuk bisa menghindari supaya vitiligo Anda itu lebih stabil, tidak muncul-muncul lagi gitu. Dan harapannya adalah dengan Anda lebih kuat dari dalam diri Anda, itu akan memberikan rasa percaya diri tanpa harus memikirkan stigma dalam masyarakat ya, meskipun ini mungkin nggak segampang itu ya, tapi tetap Anda harus tetap percaya diri bahwa tampilkan the best of you, jadi tampilkan sisi terbaik Anda tanpa harus minder dengan adanya spot atau noda-noda di kulit Anda gitu. Tetap bisa diusahakan untuk bisa repigmentasi kembali. Masya Allah gitu ya, semoga tentunya bisa menambah semangat gitu ya, dan juga menambah ilmu bagi pemirsa Anda dan juga pendengar gitu ya terkait penyakit vitiligo ini gitu. Terima kasih Dokter Sari sudah sharing berbagi ilmu terkait vitiligo dan juga penyakit kulit lainnya. Tidak ada dokter ya, insya Allah. Ya, terima kasih, sehat selalu dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar, usai sudah perjumpaan kita dalam program spesialis hari ini. Tentunya terus saksikan program spesialis setiap hari Senin pukul 1 siang hanya di MTA TV channel terpilih. Akhirnya saya Amalia Tina mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.